Oke bosku, balik lagi sama gua. Nah, jadi di sini gua lagi cebok porting ya, blok RE King original yang YP2 ya, nih YP2. Jadi di sini sebenarnya di sini sama unitnya ya, di sini sama unitnya, cuma di sini kendala di motornya itu kan dia digasnya delay banget, terus basah banget ya untuk karakter motornya. Kalau di portingan ini kendalanya cuma ya agak kurang rapi aja sih ya. Oke. Jadi kendalanya itu di motornya, dia bukaan membran dia berat banget. Yang kedua, settingan spuier dia basah. Nah, jadi karena si bukaan membran itu dia berat, dia ngelawan banget, jadi nggak bisa respon membukanya gitu ya. Jadi untuk bukanya dia kurang respon, itu dia bikin delay banget tuh. Nah, dan di sini untuk cebok portingnya seperti inilah ya. Jadi ini yang udah gua rapihin ya sebelah sini. Nah, dan ini sebelah sini. Nah, gimana caranya kita cebok porting ya, bosku. Jadi ini bloknya juga untuk harian ya, motor juga untuk harian. Katanya gas-gasnya pengen masih enteng ya. Jadi minimalnya untuk di bagian bawah ya, di bagian bawah sini, bagian transfer bawah. Nah, ini jangan sampai ditipiskan banget nih. Adapun seperti ini ya, ini kan bawaannya seperti ini. Ini tadinya sebelah sini, dia kayak gini nih. Ya. Nah, dia kayak gini. Nah, itu kita tinggal rapihin aja nih, ya. Ntar dia bakal jadi ukurannya itu kayak gini lah ya, tipisnya dia kayak gini nih. Nah, dia seperti ini. Yang penting di bagian tengah sini ke sana itu dia masih tebal. Maksudnya dia nggak begitu lebar ya. Kalau misalkan dia lebarnya rata dari ujung sini, misalkan nih lancip banget di sini nih, tajam banget. Dari sini ke ujung sana itu dia udah porting semua tuh, dipapas semua tuh, otomatis kan dia besar. Nah, itu pasti bakal ngobok tuh. Tapi kalau cuma di bagian sini aja dia agak kecil seperti ini, itu nggak masalah ya. Yang penting di bagian sini sampai ke sana ya, kanan kirinya ini sampai ke sana itu tetap dia standar, cuma dibersihkan aja ya. Ini nggak masalah nih. Nah, jadi di sini untuk cara nyebokinya ya tinggal ikutin aja nih. Seperti ini. Ini radiusnya dia ke sini, lurusin. Nah, ntar jadinya dia seperti ini. Nih, ntar jadinya seperti ini. Dan dibuat agak landai ya, Jadi fisiknya tuh seperti inilah. Ya. Nah, untuk bagian sini ini sudah dirapihkan. Ya. Nah, sebelah sini dia belum. Sebelah sini kecil banget nih. Nah, untuk ini ini gue sering nyaranin buat 2 tak RE King ini jangan ditajem-tajemin nih. Iya bagus untuk hisapannya, untuk pembelahannya nanti dia bagus. Enggak ke situ sih kalau gue konsepnya. Jadi di sini di bagian sini kepadatan tekanan di sini ketika dihisap itu dia berkurang ya. Karena di bagian dalam sini itu dilebarin dan di sini dia dilancipin. Jadi kalau mau lancipin sini, bagian dalam itu jangan terlalu dilebarkan, apalagi sampai dimakan 2 mili 3 mili ke samping nih. Ya, maksudnya dikecilkan nih bagian sana nih, di bagian dalam sini itu dikecilin, itu jangan. Nah, dan di sini pun kenapa gue bilang jangan terlalu tajam. Jadi kalau ini dibuat tajam seperti ini, dia bakal mengganggu kinerja pembilasan. Jadi maksudnya ketika si tiang tengah ini dia tajam, kinerja buspot dia bakal maksimal ketika digas penuh. Karena apa? Ya karena dia tajam. Jadi kalau ini masih tebal, dari RPM bawah sampai menengah itu kinerjanya dia masih maksimal tuh buspot sampai RPM atas. Nah, kalau di sini dia harus nunggu si lidah membran membuka full dulu tuh. Membuka full baru dia ngajarnya dari sini nih. Ngehantam pembilasannya dari sini. Karena di sini dia udah nggak ada. Makanya kebanyakan rata-rata yang ininya besar, ininya tajam, itu pasti bawahnya ngobok, delay. Gitu. Ya bosku paham ya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk bagian sini ini tinggal naikin aja radiusnya sedikit, jadi biar belok ke bawah. Jadi untuk fisiknya seperti inilah ya. Ini belum gua porting nih, belum gua rapihin. Ya, nah itu untuk dalamnya, jadi masih acak-acakan ya. Nah, ini yang bagian yang udah gua porting. Berikut exhaust pun ini udah gua bentuk ulang ya. Ini tinggal dirapiin aja, kalau exhaust tinggal diamplas aja sih. Ya bosku. Oke. Jadi kita lanjut
Nah bosku, jadi di sini untuk bloknya sudah jadi ya. Ini yang kita cebokin. Nah, seperti ini fisiknya. Itu inletnya, buspot, dan transfer dari dalam. Ini transfer luar ya, itu transfer dari dalam. Nah, seperti ini. Nah itu exhaustnya. Exhaustnya dia sudah diamplas ya, sudah dihaluskan biar flow-nya lebih lancar, lebih bagus lagi. Ya bosku, seperti ini. Nah ini untuk dari bagian atasnya ya, tuh transfernya. Jadi kita buat siku, kita rapiin. Nah ini dari atasnya juga. Ini kita cebokin ya dari portingan sebelumnya. Memang masih ada toleransi untuk dibenahi gitu ya. Seperti yang ini juga nih, ini bagian inlet. Seperti kata gue di awal, ini harusnya kalau buat harian jangan dibikin tajam seperti ini, tapi masih bisa dimaksimalkan dari segi part lain. Jadi intinya bahasanya itu dari resetan yang lain itu masih bisa dimaksimalkan. Kalau kita ngobrolin masalah bagian inletnya aja nih, nah itu ada plus minusnya. Cuma kalau kita ngobrolin secara semua mesin yang kita riset dengan seperti ini masih bisa sih sebenarnya dibuat enak, itu masih bisa ya bosku. Jadi contohnya seperti itu. Oke, nah ini untuk exhaustnya kita pakai yang kipas ya. Ini untuk dalamnya. Nah karena di sini untuk kegunaannya untuk kegunaan motor di sini dia hanya untuk stop and go, terus pulang balik kerja pakaian harian biasa ya, santai-santai. Jadi di sini gue untuk exhaust pakainya 26,5 ya. Ya bosku, jadi intinya untuk maksimal harian maksimalnya itu 26, itu udah cukup. Tapi kalau yang lebih ke benar-benar ingin ke akselerasi atasnya banget, itu cukup pakai 25, itu udah cukup lah ya bosku. 25,5 atau 25 itu udah cukup. Jadi nanti selebihnya itu tergantung resetan dari headnya ya, paham ya bosku. Nah jadi seperti ini. Nah jadi di bagian sini pun ini masih agak tebal ya. Jadi di bagian tengah nih, di bagian tengah sini, sebentar kelihatan nggak? Nih ya, bagian tengah sini dia masih agak tebal. Jadi kalau bagian ininya aja yang agak-agak tipis itu nggak masalah. Tapi kalau udah rata dari ujung sini ke dalam sana, itu dia udah lebar banget. Nah itu yang pastinya bakal ngobok ya. Ya dibilang lari ya masih lari, cuma agak ngobok aja gitu. Bawahnya agak-agak ngobok. Jadi settingan bahan bakar pun spuyur itu pasti mintanya agak basah gitu ya. Dari sini dalam, terus dari sini naik banget nih, transfer dalamnya dia naik banget misalkan. Nah itu udah pasti ngobok sih. Paham ya bosku? Jadi untuk harian itu nggak akan enak. Jadi blok ini pun setelah di porting, ini bakal naik OS nih ya. Tuh, ini bekas-bekas baret-baret ngejim-ngejim halus lah ya. Di sini juga bagian buspot ada. Terus di bagian exhaustnya, nah di sini juga ada nih, agak-agak ngegot di sini ya. Tipis-tipis tapi banyak ya, agak-agak ngegot. Oke, jadi fisiknya seperti ini, bosku. Nah, dan untuk di sini ukurannya untuk buspot, di sini gue standarnya ya. Ini nggak gue robah, nih. Buspot itu nggak gue robah, itu cuma gue halusin aja. Nah, dan untuk transfer di sini gue pakaikan 41 rata ya. Dan selebihnya itu gue pakai lebar. Yang intinya ya, ini gue kasih tahu lagi, gue jelasin lagi. Jadi kalau mau melebarkan di bagian dalam sini, khususnya untuk para pemula ya. Untuk para pemula lah. Jadi intinya di sini bagian transfer bagian dalam itu jangan lebih besar daripada bagian luar sini. Paham ya? Paham ya maksud gue ya bosku. Dan untuk transfernya di sini 41 rata, buspot gue standar, exhaust gue pakai 26,5. Dan untuk lebarnya, karena ini untuk harian ini aja ya, stop and go, bolak balik kerja. Nah dan untuk lebar ini gue pakainya 38,5 ya, gue 38,5. Jadi intinya makasih ya udah pantengin video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa pantengin terus video-video lainnya bosku. Cara reset head itu semuanya udah gue buatin ya, buat yang order bloknya aja kemarin itu yang order bloknya aja itu pokoknya video yang reset head. Kalau mau reset sendiri itu videonya udah ada, monggo dicek aja di playlist di bagian oprek motor ya bosku. Oke, yang mau sharing, yang mau order itu monggo silahkan DM Instagram. Oke bosku, thank you yang udah pantengin video ini.